Saudara, proses pansus hak angket DPRD Pati kembali berlanjut. Bagaimana perkembangan tuntutan warga yang meminta Bupati Sudewo mundur? Kita akan ulas bersama Sekretaris Pansus Hak Angket DPRD Pati Fraksi PKB, Muntama. Selamat pagi, Ibu Muntama. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Ada juga perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Saiful Huda. Selamat pagi, Mas Saiful. Selamat pagi, Mas. Terima kasih juga sudah bergabung, Mas Saiful, dan juga analis politik yang juga Ketua Departemen Politik Pemerintahan Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini atau Pak NHS. Selamat pagi. Pagi, Mas Pak NHS. Mario. Terima kasih juga. Pagi. Bapak Ibu sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini terkait dengan hak angket kepada Bupati Pati. Saya ke Bu Muntama terlebih dahulu. Ibu, bagaimana hingga saat ini? Sudah 2 kali ya hak angket dilakukan. Update-nya seperti apa yang bisa diberikan kepada kita? Apakah memang sudah bisa kita simpulkan secara singkat dari hak angket tersebut atau bagaimana? Kami Pansus Angket baru bekerja 3 hari. Ya. Hari pertama tanggal 13 Ya. yang langsung merespon saat ada demo besar-besaran. Ya. Kemudian tanggal 14, kemudian kemarin karena ada jeda waktu 3 hari, hari besar itu. Ya. Kemarin sudah memanggil pihak-pihak yang terkait dengan rumah sakit dan juga terkait dengan kenaikan PBB P2. Insya Allah dari Pansus sendiri punya komitmen besar untuk merespon positif apa yang disampaikan oleh teman-teman aliansi, sehingga insya Allah kami selalu komitmen dan selalu menyesuaikan dengan apa yang dituntut oleh teman-teman aliansi. Dalam arti Pansus bekerja keras mencari informasi dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, kemudian kami memanggil pihak-pihak yang terkait. Oke, Ibu, bagaimana melihat bahwa ini sudah 3 hari? Kalau yang saya lihat bahwa per hari itu beda ya pembahasan yang dilakukan dalam rapat hak angket tersebut. Betul atau tidak, Bu? Per hari? Ya. Baru misalkan di tanggal 14 hak angketnya soal dugaan pelanggaran lain, tanggal kemarin hari Selasa dugaan pelanggarannya juga lain. Ya, kami menjadwalkan, kami berusaha membahas secara detail dengan terperiksa, sehingga tidak kemudian hari ini membahas ini tidak, tetapi menyelesaikan, sehingga kemarin kami membahas tentang kenaikan PBB P2 itu. Oke Bu. Sebelum saya tanya lebih spesifik soal hak angket ini, saya ingin tanyakan, ini mewakili juga keingintahuan masyarakat baik itu di media mainstream maupun di media sosial. Apakah betul, Bu, dengan hak angket ini tujuannya adalah untuk pemakzulan sebenarnya? Itu proses menuju ke sana secara politik, karena kami DPRD punya hak, yaitu hak angket, yang ketika nanti disepakati bersama dalam paripurna, maka kita menuju ke hak pernyataan pendapat. Oke, berarti tidak ada tujuan lain selain pemakzulan, Bu? Bukan lagi dengan teguran keras hasilnya, tetapi hasilnya itu adalah pemakzulan, begitu ya, Bu ya? Saya pertegas. Ya, itu proses politik yang menuju ke sana. Tetapi proses politik itu kan tidak hanya oleh DPRD, tetapi nanti hasilnya yang mengetok palu adalah Mahkamah Agung. Sehingga otoritas untuk ketok palu bukan di DPRD, tetapi di Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung merekomendasikan kepada Bapak Presiden. Oke. Sebelum saya ke Mas Saiful, saya masih ingin menggali terus dari Bu Muntama, Bu. Bu, bagaimana melihat kemarin ya kita bahas terkait dengan PBB 250% yang kemarin hak angket dilakukan oleh DPRD Pati, memanggil sejumlah camat. Katanya, Bu, ada surat edaran yang mengatakan bahwa tidak akan dilayani jika PBB belum dilunasi. Betul seperti itu, Bu? Ya, ada beberapa camat yang membuat surat apabila minta pelayanan administrasi harus menyertakan surat bahwa pajaknya sudah lunas. Dan jika betul, dan jika memang belum lunas, tidak akan dilayani di kecamatan? Ya, saat kami bertanya tentang itu,
mereka menyampaikan bahwa itu sekedar himbauan, tetapi di dalam kalimat surat itu menyatakan wajib. Itu yang kami permasalahan di dalam rapat kemarin. Oke, dan benarkah kebijakan ini tidak pernah diusulkan atau menjadi perbincangan dengan pihak DPRD? Betul, Bu? Betul, tidak pernah dibahas dengan DPRD. Oke, saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, bagaimana Anda menanggapi ini terkait dengan, kita bicara satu-satu dulu, dari hak angket. Kata Bu Muntama, ujungnya pasti pemakzulan. Tanggapan aliansi seperti apa? Iya, Ya. pandangan kami cara aliansi memang proses yang sedang berjalan atau hak angket di DPRD itu kan konstitusional ya Mas ya. Ya. Yang mana DPRD harapannya melakukan proses penyidikan secara menyeluruh atas kebijakan-kebijakan Bapak Bupati Ya. yang berpotensi atau berindikasi melanggar ketentuan-ketentuan atau prosedural semestinya. Ya. Maka dari itu, kami atas nama Aliansi Masyarakat Kabupaten Pati yang 2 hari kemarin membuka posko pengawalan hak angket di depan gedung DPRD, itu adalah bagian komitmen dan bagian pengingat kepada kawan-kawan yang ada di DPRD harus berjalan sesuai dengan tracknya sehingga fakta-fakta di lapangan itu merujuk apa yang menjadi substansi, yaitu pada proses pemakzulan. Ya. Karena dari proses kemarin itu, kepemimpinan Bapak Sudewo, banyak hal-hal yang dilanggar yang menurut konstitusional di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu Mas, di pasal 78, itu kan ada tindakan atau perbuatan tercela yang memungkinkan atau untuk dilengsarkan. Nah, perbuatan tercela itu apa? Yaitu perbuatan yang oleh secara etik dan moral itu sudah menjadi pemahaman bersama, seperti arogan. Yang kedua kalinya adalah sombong atau angkuh. Arogan itu juga bisa dirujuk pada komunikasi-komunikasi publik yang bersangkutan atas nama bupati yang kita terpantik ketika di aksi tanggal 13, yaitu menantang rakyatnya sendiri. Ya. Nah, itu bisa menjadi pintu masuk. Barangkali seperti itu, Mas. Oke, berarti dengan apa yang dilakukan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Pati ini, menurut Anda sudah tepat pemakzulan ataupun hak angket yang berujung pada pemakzulan ini dilakukan? Ya, merujuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu sudah tepat karena ada perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu kan sudah menjadi nilai atau norma etik, ada perilaku arogan, perilaku sombong, perilaku angkuh dan lain sebagainya. Oke. Dan itu kan juga sudah terbukti di rentetan video atau dokumen-dokumen yang ada, dan itu tidak bisa dielakkan lagi. Oke, sebelum saya ke Pak NHS, terakhir Mas Saiful, terkait dengan kebijakan itu kan yang baru orang tahu bahwa kebijakan itu baru dilakukan, tetapi dari masyarakat sendiri sudah merasakan dampak seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Muntama, bahwa di kecamatan sini ada beberapa kecamatan yang memang sudah ada surat edaran yang mewajibkan masyarakat membayar, jika tidak akan dilayani di kecamatan. Betul seperti itu cerita di tengah masyarakat akar rumput? Iya, betul. Ya. Itu ada di salah satu atau beberapa kecamatan, dan itu juga ada buktinya, Mas, atas sikap atau instruksi Bapak Camat setempat. Dan itu memang atas surat edaran itu atau bagaimana sebenarnya kalau dari pengakuan masyarakat? Itu surat edaran yang beredar di masyarakat, ketika masyarakat tidak membayar pajaknya itu akan tidak dilayani pelayanan publik atau administrasi di kecamatan. Itu edaran resmi dari salah satu camat. Oke. Saya ke Mas Pak NHS. Pak NHS, ini kita lebih politis membahasnya. Ini tidak duga-duga. Salah satu demonstrasi terbesar, bahkan ini satu-satunya demonstrasi terbesar yang terjadi di Pati beberapa saat lalu terkait dengan dugaan pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Pati. Kalau secara politis, bahwa kita lihat memang ini berlawanan dengan partai pemenang legislatif sebenarnya, PDIP. Menurut Anda, apakah ini mungkin saja bagian dari ada campur tangan, dugaan, ataupun mungkin saja campur tangan PDIP untuk mengambil alih kekuasaan yang diambil oleh Bupati Pati Sudewo ini, atau bagaimana sebenarnya secara politis?
Kalau dijawab untuk soal itu tentu harus lebih dalam ya. Ya. Apakah keterlibatan dalam arus permainan antar kekuatan termasuk partai politik. Tapi saya coba kasus ini sebenarnya kan ketidakpuasan masyarakat ya, sebagian besar rakyat Pati Ya. terhadap kepala daerah yang juga pernah dipilihnya gitu ya, lepas daripada sekarang itu. Tetapi memang tantangan besar itu ada di DPRD karena harus membuktikan gitu ya, dan harus bernilai hukum. Ya. Kalau sekedar informasi dan seterusnya itu bisa dianggap tidak bernilai hukum, dan pada akhirnya ini yang jauh lebih berat tantangannya adalah karena itu nanti akan diuji oleh Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung kan kita tahu independen ya. Dari sekian kasus itu Bung Mario, saya pernah meneliti ya kasus di Kabupaten Semarang masa transisi, kemudian Kota Tegal Pak Zakir, lalu Pak Sucipto itu beruntun dari Kota Tegal ke Kabupaten Tegal, kemudian Toto Ari Prabowo Kabupaten Temanggung, dan jauh sebelum itu adalah Bupati Kampar dengan nada yang sama. Dan yang terakhir adalah kebetulan juga saya angkat dalam disertasi saya, Aceng Fikri kalau masih ingat ya, tahun-tahun 2013-2014 itu jelas sekali menunjukkan bahwa kekuatan antar kekuatan itu bermain di balik layar. Saya bagi menjadi tiga sebenarnya, pada level akar rumput seperti yang diperankan oleh Mas Saiful dan kawan-kawan. Yang kedua adalah kolega partai politik, itu juga biasanya bermain. Kemudian di beberapa kasus, saya belum menyebut Pati, itu penguasa lama, mereka yang pernah kalah dalam pilkada, dan bupati yang lama biasanya, sekali lagi saya tidak menyebut di Pati ya, tapi dalam beberapa kasus yang saya sebut tadi, itu juga ikut bermain. Dan ini dia, sangat menentukan adalah pattern ya dari bupati ini. Pattern di sini kebetulan kita tahu Partai Gerindra yang hari ini sedang tidak bergejolak dengan PDIP gitu ya, dan pada bersamaan ada yang kita baca ya, sinyal-sinyal dari elit di nasional bahwa ini diharapkan tidak dimakzulkan kan begitu. Termasuk kita lihat pernyataan-pernyataan kementerian yang terkait itu juga tidak menyorong ya. Beda dengan misalnya dalam kasus Aceng Fikri, itu Pak SBY itu juga marah gitu ya, dan karena ini menjadi pusat perhatian internasional. Tapi saya lihat di Pati tidak terlalu besar Mas, karena baru beberapa hari saja dalam tensi yang seperti yang kita lihat, tetapi di tempat lain itu berminggu-minggu itu. Ya, dalam kasus Sudiatno di Kabupaten Semarang, Toto Ari Prabowo itu berminggu-minggu, dan keterlibatan elit di atasnya itu kelihatan banget. Nah, di sini tampaknya elit yang dibikin jengkel sebagai pattern politiknya bupati atau kepala daerah itu marah di level atas, tapi di sini tidak. Nah, karena itu saya kira kekuatan ini masih berimbang menurut saya, tetapi tantangan besarnya, titik bidenya, titik picunya adalah pada kemampuan DPRD setempat ya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang salah gitu ya. Dan semua nanti kesimpulannya akan dibawa ke MA. Tetapi mana tahu ini penting bahwa semua simpulannya harus bernilai hukum. Kalau bernilai politik informasi biasa tidak akan bisa itu. Tapi kalau Pak Enas, kalau melihat dukungan politik yang dimiliki oleh Pak Sudewo sebenarnya, menurut Anda apakah mungkin saja pemakzulan ini akan terjadi atau tidak? Saya 60% tidak akan bisa dari sisi itu ya, dari sisi kekuatan di atasnya, karena elit politik tampaknya tidak meresistensi dan atau tidak merejeksi posisi Pak Sudewo ini. Itu kan hanya masyarakat, bukan tidak penting. Nah, di sini tantangan. Tetapi ini juga akan patah ketika mampu DPRD membuktikan bahwa yang bersangkutan itu salah gitu. Itu saja menurut saya. Dan sekali lagi harus bernilai hukum ya, bukan bernilai informasi, asumsi-asumsi itu gampang dipatahkan di MA gitu. Berarti menurut Anda seperti yang kemarin pemanggilan camat dan yang lain-lain belum bisa terlalu menguatkan bahwa dinilai ini adalah sebuah pelanggaran berat untuk bisa dimajukan. Belum. Kan begini Mas, orang dianggap bersalah itu kan kalau tidak menggunakan kewenangan. Bupati dalam kewenangan itu sebagai apa? Lalu yang kedua, kalau orang tidak punya kewenangan melakukan sesuatu yang berdampak luas, itu juga salah. Nah, apakah yang dilakukan bupati itu masih dalam skema kewenangan dia sebagai bupati kepala daerah? Lalu dalam konteks etika, dia sudah pernah minta maaf
Jadi orang melakukan kekhilafan lalu minta maaf dalam sisi etika itu sudah sah. Oke, Sudah oke, sah, oke, sudah Pak Enas. seimbang. Nah, itu tantangannya. Oke, saya ke Bu Muntama. Bu Muntama, bagaimana melihat prediksi dari Pak Enas sendiri bahwa 60% Bu, tidak mungkin terjadi pemakzulan walaupun DPRD Pati menyetujui hak angket ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kami sebagai representasi dari masyarakat, Ya. kami tetap berkomitmen Ya. sesuai dengan tuntutan masyarakat. Berkait dengan 60% itu kan ada yang di atas Mahkamah Agung, Ya. kemudian tadi disampaikan Pak Nur tadi berkaitan dengan kebijakan politik yang di atas. Itu Ya. di luar ranah kami, tetapi kami Pansus tetap berkomitmen sungguh-sungguh melakukan penyelidikan apa yang dilakukan Bupati. Ya. Memang ada indikasi kuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya pemecatan dari 220 karyawan RSUD. Ya. Ini menurut kami ya ada indikasi kuat bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oke, tapi secara historis politisnya juga kemarin yang mendukung Sudewo dalam pilkada, pertarungan politik pilkada di Kabupaten Pati adalah PKB juga, yang dimana adalah partai ibu juga. Menurut Ibu, pada akhirnya kenapa akhirnya PKB ikut serta dalam hak angket pansus hak angket ini? Kami mensikapi tuntunan masyarakat yang luar biasa besar. Ya. Maka kami tidak akan menafikan tuntutan masyarakat itu karena DPRD ini kan perwakilan dari masyarakat. Mana mungkin kami mengabaikan tuntutan masyarakat. Oke, dan terakhir Bu, bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa ini bukan hanya sekedar pernyataan sesingkat, tapi bisa dibuktikan secara legal, secara hukum untuk mendukung terkait dengan pemakzulan ini? Di dalam rapat selalu kami terbuka, bahkan live oleh media-media kami persilahkan, sehingga kami benar-benar terbuka, kami benar-benar sungguh-sungguh merespon apa yang disampaikan rakyat dengan kami rapat secara terbuka, kemudian maraton, supaya segera hasil itu bisa kami sampaikan kepada paripurna. Oke, saya ke Mas Saiful dan juga Bu Muntama, sampai saat ini bagaimana terkait dengan komunikasi yang dilakukan baik itu partai maupun masyarakat dengan Bupati Pati Sudewo, karena kabarnya sudah ada video call maupun juga sudah ada komunikasi lanjut terkait dengan hak angket ini. Tapi sebelum dijawab, kita saksikan jeda berikut. Saya masih ke Bu Muntama. Bu, terakhir sebelum saya ke Mas Saiful, benarkah sampai saat ini sudah ada dialog antara DPRD maupun juga pribadi anggota DPR mungkin di DPRD dengan Bupati Sudewo sebelum hak angket ini dimulai ataupun sementara dimulai, benar Bu? Secara pribadi dan dari fraksi kami, saya merasa belum pernah berkomunikasi dengan Bapak Bupati Pati. Oke, berarti sebelum hak angket maupun sementara hak angket langsung ini belum pernah ada komunikasi sebenarnya dengan Bupati Pati, Bu ya? Belum ada. Oke, kalau info sampai saat ini Bupati Pati ada berada di mana, lokasinya segala macam itu, apakah ada informasi tersebut, Bu? Kami juga belum mendengar informasi itu karena memang kami tidak mencari informasi tentang itu. Oke, apakah memang karena Bupati Pati ini tidak akan dijadwalkan untuk dipanggil pada saat hak angket ini atau bagaimana Bu? Sehingga mungkin saja tidak diketahui lokasi keberadaan dari Bupati Pati. Berkat dengan pemanggilan, kalau nanti memang diperlukan, Pansus akan memanggil beliau. Oh oke Bu Muntama. Saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, bagaimana Anda melihat bahwa prediksi kemungkinan pemakzulan secara umum tidak mungkin dilakukan oleh DPRD kepada Bupati Pati? Menurut Anda seperti apa? Iya, tadi sudah saya utarakan ya Mas ya, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kalau Bapak Nur Hidayat menyampaikan secara perbuatan
tercela itu barometernya adalah etika atau moralitas. Dan ketika pendekatan etik orang meminta maaf itu sudah cukup. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan beliau berulang-ulang, salah minta maaf, salah minta maaf. Apakah secara etik itu adalah sebuah ketulusan atau itu ada sebuah watak atau karakter seseorang? Harapannya itu menjadi pintu masuk. Yang kedua adalah terkait tentang proses di DPRD dengan kebijakan-kebijakan beliau yang sedang proses di hak angket itu, kami dari tim hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu juga sedang menggalakkan mencari fakta hukum atas pelanggaran-pelanggaran Bapak Sudewo. Yang mana salah satu fakta hukum yang coba kita membantu atas proses di angket itu adalah terkait tentang pemecatan karyawan di rumah sakit, Oke, Mas Saiful. Oke. dan lain sebagainya. Intinya, Jadi kami akan memperkuat fakta hukum atas proses yang sedang berjalan di DPRD itu, Mas. Oke, intinya kalau pemakzulan tidak terjadi, tetap protes terus berlangsung berarti? Pemakzulan itu kan bagian proses yang sekarang berjalan di sana. Ya. Akan tetapi perlu dipahami bersama, ini aliansi sedang mempersiapkan dan membuka donasi untuk mendesak kepada KPK RI yang akan dilaksanakan tanggal 2 September itu atas dugaan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret Bapak Bupati. Ya, oke. Dan itu bagian dari keseluruhan gerakan yang substansinya adalah memang Bupati Pati ini sudah tidak layak memimpin Kabupaten Pati. Oke. Mas, apakah ini termasuk juga nanti ada info tanggal 25 Agustus akan demo lagi aliansi masyarakat, sejumlah masyarakat turun ke jalan lagi, betul seperti itu? Bagian dari protes? Oke. Kami pertegas, pasca aksi tanggal 13, aliansi tidak melakukan kegiatan apapun kecuali mengawal proses hak angket di tanggal 14 atau 15 itu. Dan tanggal 18 kemarin kami baru mensepakati langkah-langkah strategis yang dilakukan atas nama Aliansi Masyarakat Kabupaten Pati. Jikalau di tanggal 25 ada rencana aksi yang itu substansinya tidak jauh atas apa yang menjadi perjuangan bersama ini, kami akan mensupport atas kegiatan tersebut. Tetapi itu bukan, kami pertegas, itu bukan bagian yang memang diputuskan atas nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Oke, kenapa pada akhirnya ada masyarakat yang ingin berdemo, tapi ada juga masyarakat yang tidak ingin berdemonstrasi? Apakah kita bisa baca dugaan apakah mungkin ada perpecahan di antara masyarakat terkait dengan pemakzulan ini atau bagaimana sebenarnya, Mas? Oke, masyarakat Kabupaten Pati secara keseluruhan masih bersepakat bahwasanya Bapak Bupati Sadewo tidak layak memimpin Kabupaten Pati. Jika ada masyarakat yang ingin berdemo dan ini hari yang terjadi di media sosial itu ada serangan balik atau counter isu, counter narasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk melemahkan apa yang menjadi perjuangan dan harapan masyarakat Kabupaten Pati. Jadi selama ada aksi, substansinya sama apa yang menjadi perjuangan aliansi atau masyarakat Kabupaten Pati, kami akan mensupport. Oke, Mas, ini dalam pemberitaan di Kompas juga bahwa ada aliansi yang memang sudah berbicara video call langsung dengan Bupati Sudewo, sehingga mengurungkan niat untuk di tanggal 25 Agustus nanti untuk berdemo. Betul seperti itu? Kalau itu atas nama aliansi sampai hari ini kami pertegas tidak ada. Itu tindakan individu, bukan atas nama aliansi bersama itu, Pak. Berarti ada individu yang sudah pernah dari aliansi, dia secara individu pernah berkontak langsung dengan Bupati Sudewo ya? Dalam kita bermasyarakat dan bagian dari masyarakat itu kan sah-sah saja. Itu hak mereka, individu masyarakat. Tetapi kalau atas nama aliansi kami pertegas sampai hari ini tidak berkomunikasi kepada Bapak Sadewo dan tidak mau mencari Bapak Sadewo di mana. Oke, berarti ini individu saja terlepas dari aliansi itu ya. Saya ke Mas NHS. Mas NHS, bagaimana Anda melihat kondisi saat ini bahwa terkait politis juga kita bisa melihat ada hitung-hitungannya 60% tadi Anda bilang. Masyarakat pun tanggal 25 nanti ada yang melakukan demonstrasi, tapi pun ada juga yang tidak. Bagaimana Anda membaca ini sebenarnya? Ya, saya ingin sampaikan ya Mas, 60% yang saya maksud adalah ceteris paribus ya, pada saat itu ya, pada saat sekarang ini. Tapi selebihnya kan bisa berubah, bisa lebih, bisa meningkat.
Tetapi tantangan terbesarnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD setempat itu saya sarankan memenuhi syarat formil dan material. Ya. Bukan, jujur saja saya juga ikut memberi apresiasi terhadap langkah ini karena memang pejabat penguasa itu memang harus dikontrol. Tetapi justru saya akan sampaikan bahwa keterpenuhan syarat formil dan material itu yang bernilai hukum itulah yang menurut saya justru mempertinggi ya daya desaknya. Karena masih ada dua level kan. Level pertama di MA dan itu juga bukan tugas yang ringan, harus membuktikan. Dan pada saat bersamaan juga tekanan. Tekanan itu kan ada dua, tekanan yang mendukung kepada yang bersangkutan, Bu Sudewo, dan tekanan yang diarahkan kepada kepada aspirasi masyarakat. Dan biasa itu dalam gerakan semacam ini, saya juga mengajar social movement ya, Mas Mario. Itu ada namanya free riders ya, penumpang gelap. Itu akan selalu, dan karena ini kemudian akan dipecah-pecah juga bahwa kemudian itu bukan kelompoknya dan seterusnya, itu urusan lain. Tapi jangan lupa memberi tekanan kepada kekuasaan atas demonstrasi itu juga menjadi bagian yang penting juga, karena itu sebagai bagian dari bargaining position secara teoritis maupun secara pengalaman di beberapa tempat yang saya sebut tadi. Jadi tekanan publik itu memberi nilai tertentu sebagai bargaining position terhadap supaya kasus ini dikabulkan oleh penentu keputusan, otoritas, baik misalnya DPRD, kemudian pemerintah pusat, nomor 3, nomor 2 adalah MA. Kan biasa no viral no justice, bukan kan? Oke, Mas Enaes, kalau Anda melihat sendiri dari warga Pati sendiri, apakah mungkin ada kejadian politik besar yang pada akhirnya membuat masyarakat Pati bisa memaafkan Bupati Pati dan Bupati Pati bisa kembali memimpin dengan aman dan damai, atau sudah tidak ada lagi, harus diakhiri dengan pemakzulan? Menurut Anda? Kekuatan masyarakat oleh Mas Saiful dan kawan-kawan itu sekarang ini sepengamatan saya sedang berbeda arus dengan narasi besar yang dibuat oleh kekuasaan untuk mempertahankan bupati ini itu. Dan Anda bisa lihat tanda-tandanya dengan sangat jelas. Nah, karena itu dia akan melakukan pendekatan yang kemudian akan membalikkan bahwa kekuasaan itu akan bisa diraih kembali. Bukan diraih kembali, karena itu kan bupati masih menjabat, akan pulih secara keamanan. Yang ditakutkan oleh pemerintah itu kan bagus ya. Pertama, keterbengkalaian terhadap pelayanan, pembangunan gitu ya, dan ketentraman masyarakat. Nah, kalau itu bisa sudah tercapai, buat apa gitu? Kira-kira gitulah. Dan tugas Mas Saiful itu berat banget sama kawan-kawan karena harus mengcounter narasi yang mencoba untuk memulihkan keadaan. Semakin pulih itu berarti semakin besar peluangnya, kan? Karena faktor keamanan lah ya, stabilitas itu yang jadi tekanan oleh kekuasaan. Tetapi jika tidak ada lain ya saya kira tidak masalah. Tetapi yang penting ini dia, kita sedang mengalami tantangan deliberasi kepemerintahan, kekuasaan yang memang sepertinya jadi arus besar di Indonesia hari ini, dan saya kira itu tantangan berat. Dan dalam kasus ini saya kira tidak bisa juga mengabaikan, seharusnya memang mereka harus mengakomodasi terhadap kepentingan masyarakat. DPRD sudah lakukan itu, tetapi pesan saya kalau memang itu dianggap baik, perkuat ya keterpenuhan syarat formil dan material dalam hukum dan dalam berwacana bernilai hukum, dan itu akan menjadi kunci untuk kemenangan gerakan ini. Saya ke Bu Muntama. Bu, bagaimana melihat bahwa ini masyarakat, apakah mungkin saja minta maaf oleh Bupati Pati sudah dilakukan, mencabut PBB 250% sudah dilakukan, tapi amarah masih terus berlangsung. Kalau dari DPRD sendiri melihat bagaimana dari reaksi masyarakat ini, apakah memang hanya bisa dipulihkan hubungan ini pemerintah daerah dan juga masyarakat ini dengan pemakzulan, ataukah mungkin saja secara lain Bupati Pati tetap memimpin tapi kondisi bisa terpulihkan? Dari DPRD sendiri melihatnya bagaimana? Melihat saat ini ya animo masyarakat untuk memakzulkan itu luar biasa besar. Saya melihat dari semua segmen. Sehingga kalau tidak ada perubahan yang sangat signifikan pada karakter Bupati Pati, maka saya kira ini masih tetap
terjadi distrust dari masyarakat kepada bupati. Kami dari DPRD tetap berkomitmen melaksanakan fungsi kami pengawasan dengan melakukan melaksanakan pansus ini sebaik-baiknya. Yang dalam arti tadi disampaikan Bapak bahwa mencari bukti formil dan bukti material. Berarti sudah tidak ada lagi mediasi ya Bu ya dari DPRD antara masyarakat dan juga bupati-pati ini ya. Dalam arti walaupun sudah minta maaf, sudah mencabut ya tetap dilakukan hak angket ini. Saat ini DPRD bukan menjadi mediasi tetapi melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan fungsi kami dengan sebaik-baiknya. Oke, saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, bagaimana Anda melihat bahwa sudah tidak ada kata maafkah buat bupati-pati ini? Ataukah mungkin saja boleh menjabat tapi ada perubahan signifikan? Atau bagaimana? Oke, gini Mas, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Muntama bahwasanya ketika ini sudah menjadi karakter atau watak yang bersangkutan, bagaimana mungkin kami masyarakat Pati akan menerima kepemimpinan yang bersangkutan. Ya. Ini kan sebuah akumulasi kekecewaan yang dipendam masyarakat Pati dan itu terletup pada tanggal 13 kemarin. Kalau salah minta maaf selalu berulang-ulang seperti itu kan juga tidak mencerminkan sebuah sosok kepemimpinan yang dia berkomitmen untuk perbaikan-perbaikan atas kesalahan yang dilakukan. Dan kami masyarakat Pati sudah tidak punya kesabaran lagi untuk menerima sebuah watak kepemimpinan yang arogan, yang angkuh, yang sedikit-dikit itu saenake dhewe dan mencela-mencele. Dan itu pastinya akan mengganggu dalam pembangunan atau kebijakan Pati ke depan jikalau yang bersangkutan masih memimpin Kabupaten Pati, Mas. Berarti sudah tidak ada kata maaf lagi ya, Mas, dengan aliansi. Sudah tidak ada kata maaf lagi. Ini sudah menjadi komitmen masyarakat Kabupaten Pati. Kalau misalkan ditawarkan mediasi, Mas, dari aliansi bersedia atau bagaimana? Bentuk mediasi seperti apa? Jikalau akumulasi ini adalah kekecewaan yang menumpuk dan itu sumbernya dari yang bersangkutan. Ya. Mungkin ada pemikiran mediasi seperti apa yang dipikirkan oleh aliansi pada akhirnya untuk meredam ini atau sama sekali tidak ada? Sudah tidak ada pintu mediasi dalam kerangka memberikan maaf kepada yang bersangkutan, Mas. Oke. Karena ini sudah menjadi watak. Kalau orang sakit bisa diobati, tapi kalau watak sakit itu butuh proses dan kesadaran yang bersangkutan, Mas. Oke. Saya ke Mas NHS. Mas NHS, mau saya bujuk bagaimanapun, mediasi atau bagaimana, Mas Saiful dan kawan-kawan ini ya tetap tak ada maaf katanya. Bagaimana Anda melihat begitu keras, begitu ya amarah lah kalau kita bilang ya, dari warga Pati terhadap bupatinya sendiri. Ya, itu hak masyarakat Pati ya, yang mereka lebih tahu daripada siapapun dan patut juga diapresiasi karena keinginannya luhur untuk koreksi terhadap kekuasaan. Hal yang menurut saya sangat jarang, tetapi bahwa saya menyarankan bahwa syarat karena ini sebenarnya sudah separuh proses hukum gitu ya, karena ini harus bernilai dengan hukum. Sekali lagi saya ingin sampaikan, misalnya Bu DPRD Bu Muntama ya. Bupati harus dipanggil karena itu syarat formil, syarat materialnya. Supaya apa? Supaya keterpenuhan syarat ya pemajulan sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu terpenuhi. Jangan sampai dianggap cacat formil nanti dikembalikan lagi misalnya atau tidak dikabulkan, di NO-kan. Nah karena itu penting buat saya apakah sekarang itu bagaimana, tapi tetap tantangannya bola memang sedang dipegang oleh DPRD dan DPRD masih cukup waktu untuk mengumpulkan bahan, mendengarkan audi et alteram partem gitu ya dari para pihak, lalu pada akhirnya nanti akan memberi simpulan. Maka yang sekarang perlu dilakukan buat saya oleh DPRD adalah pendekatannya hukum, bukan pendekatan politik.
deliberasi seperti siaran langsung itu boleh saja. Tetapi tampaknya saya amati juga pertanyaan-pertanyaan juga nggak bernilai hukum itu. Itu yang saya bilang sehingga 60% itu tadi masih saya khawatir bahwa itu tidak akan dikabulkan oleh MA. Nah, tetapi bahwa misalnya Mas Saiful dan kawan-kawan membantu juga untuk menemukan soal begitu. Tadi disebut ada ahli hukumnya. Saya kira itu penting. Hukum itu kan harus lebih evidensi ya, berbasis pada evidensi, berbasis pada unsur-unsur keterpenuhan di dalam syarat formil dan materialnya maupun kemudian pada pembuktian dari unsur-unsur tadi. Nah, karena itu kira masih ada waktu karena full ya, masih ada 2 bulan ya bekerjanya pansus ini itu cari dan dikaji. Saya ke Bu Muntama terakhir. Kami bisa menyampaikan satu hal. Boleh Bu, silakan. Ya, pansus juga didampingi oleh ahli hukum, baik ahli hukum pidana maupun ahli hukum tata negara, sehingga pada akhirnya nanti ketika kami sudah menyimpulkan untuk dilaporkan kepada paripurna, maka kami juga akan membuat kesimpulan yang itu hasil dari kami rapat-rapat melakukan penyelidikan dan juga kami konfirm kepada ahli hukum yang mendampingi kami, sehingga insya Allah harapan kami bukti formil maupun material itu bisa tercukupi. Terakhir Mas Saiful, singkat saja apa yang ingin disampaikan terkait dengan ini, akan mengawal terus proses pemakzulan hak angket yang akan dilakukan DPR bahkan sampai ke MA. Kami perjelas dan kami pertegas, kami atas nama masyarakat atau aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu akan selalu mengawal penuh proses angket yang sedang berjalan di DPRD, dan kami pastikan akan terjadi aksi jilid 2 ketika ada indikasi pengkhianatan kepada rakyat dengan penggembosan atau pelemahan proses yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, yaitu proses angket. Dan kami pastikan masyarakat masih dalam satu komando, satu tujuan, karena ini kepentingan bersama, yaitu Bupati Kabupaten Pati sudah tidak layak memimpin Kabupaten Pati. Aksi berikutnya akan lebih besar dari tanggal 13 Agustus, Mas? Kalau misalkan terjadi pengkhianatan seperti Anda bilang tadi. Aksi berikutnya akan lebih besar dari tanggal 13 Agustus? Ya, kami pastikan aksi lanjutan akan jauh lebih besar. Karena ini sudah menjadi harapan masyarakat. Kita sudah tidak percaya atas kepemimpinan Bapak Sudewo. Terima kasih Bapak Ibu atas apa yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan masukan, evaluasi juga terkait dengan kepemimpinan seorang pemimpin daerah dalam memberikan kebijakan yang seharusnya memang lebih mementingkan kesejahteraan dari masyarakatnya. Terima kasih Sekretaris Pansus Hak Angket DPRD Pati fraksi PKB Muntama, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Saiful Huda, dan juga analis politik yang juga Ketua Departemen Politik Pemerintahan Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini. Terima kasih Bapak Ibu atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu.